Shalom, kembali lagi di ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Jemaat Yosudipuro pada saat ini. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Pada saat ini kami akan membahas pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami boleh dapat mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, judul pelajaran kita pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 adalah anggur murka. Ya. Kita bisa melihat ayatnya di dalam Wahyu 17 ayat 1, 2 dan 15 dan juga Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Di sini kita lihat bahwa pengaruh daripada Babel ini telah memengaruhi seluruh dunia. Kenapa? Karena Babel ini adalah penyatuan dari gereja dan juga negara. Ya, kalau kita lihat pekabaran tiga malaikat ini tujuannya untuk menjangkau seluruh umat manusia atau menjangkau seluruh kaum, bangsa, suku dan bahasa. Nah, pada saat ini iblis atau setan marah dan iblis ini berusaha membawa ajaran Babel ke seluruh penduduk dunia untuk memikat pikiran manusia. Jadi ketika Tuhan ingin mengabarkan Injil kebenaran kepada seluruh dunia, setan berusaha menggagalkannya. Jadi dia berusaha membuat suatu pelajaran, yaitu ajaran Babel, untuk diberikan kepada penduduk dunia agar dia bisa membuat kelompok kecil, yaitu kelompok setan, agar tidak masuk ke dalam kerajaan surga, untuk memikat manusia untuk tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jika kita melihat di dalam Wahyu 17, saya akan bacakan Wahyu 17 ayat 1, 2 dan 15. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Ya, ayat yang kedua, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepadaku, "Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa." Jadi kita bisa melihat ya bahwa setan ini begitu licik. Dia berusaha untuk mengacaukan pikiran daripada manusia atau memikat pikiran daripada manusia untuk tidak menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Sebaliknya malah agar bersatu dengan setan untuk melawan Tuhan. Nah, jika kita melihat juga di Wahyu 18 ayat 1 sampai 4, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci." Ayat yang ketiga, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang Babel ya. Yang pertama adalah Babel telah melakukan percabulan dengan raja-raja di bumi. Ini yang dimaksud dengan percabulan. Gereja yang benar bersatu dengan Yesus, sementara Babel justru bersatu dengan politik untuk kekuasaan dan otoritas.
Nah, Babel meminta negara untuk menegakkan keputusannya. Babel mencari dukungan dari negara, bukan Yesus, untuk melawan Tuhan Yesus. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah penghuni-penghuni bumi ini telah mabuk oleh anggur percabulan Babel, ya. Telah mabuk oleh anggur percabulan Babel. Nah, ini adalah simbolisme dari sari buah anggur yang murni di perjanjian baru untuk melambangkan darah Kristus yang tak tercemar dan murni yang dicurahkan untuk keselamatan manusia di kayu salib. Nah, darah Yesus adalah perjanjian baru yang ditumpahkan Yesus bagi manusia. Ketika anggur Injil yang murni dibelokkan dan ajaran firman Tuhan diganti dengan ajaran para pemimpin agama, itu menjadi anggur Babel. Jadi kita melihat ya bagaimana setan berusaha untuk membelokkan ajaran daripada Tuhan, yaitu menjadi anggur Babel yang dimana isinya adalah percabulan yang akan menjauhkan umat manusia daripada Tuhan. Nah, jadi di sini juga kita melihat bagaimana sistem Babel ini memiliki jangkauan yang sangat luas ya. Bahkan untuk sementara waktu telah memengaruhi umat-umat Tuhan yang setia. Namun di sini dikatakan bahwa Tuhan memanggil umatnya untuk keluar dari Babel. Jadi ada juga di balik daripada anggur Babel atau percabulan yang dibuat oleh setan dan juga pemimpin atau politik. Di sini juga ada Tuhan ingin kita untuk keluar dari Babel. Dalam arti bahwa kita harus menjauhkan diri kita, jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang akan merusak kita, seperti ajaran yang setan telah berikan, yaitu bagaimana dia melakukan anggur percabulan ya, yang sangat merusak hubungan umat manusia dengan Tuhan, sehingga menjadikan umat manusia tidak lagi menuruti akan perintah Tuhan dan tidak takut lagi kepada Tuhan. Jadi ada satu amaran bagi kita untuk kita berhati-hati dan menjauhkan diri daripada ajaran setan ini, agar kita tidak mengambil bagian atau kita tidak jatuh ke dalam dosa dan mendapatkan malapetaka. Kiranya kita boleh selalu setia kepada Tuhan, kita selalu belajar akan firman-Nya, agar kita boleh selalu berhati-hati dan menghindari akan ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran setan yang ingin membinasakan kita. Demikian ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Tuhan memberkati.